Shalom semuanya. Apa kabarnya pada siang hari ini? Gimana kabar yang baru pulang dari Jogja? Nanti boleh berbagi ya. Kita bersyukur karena hari ini walaupun sedikit Tuhan izinkan untuk kita bertemu hari ini di sini. Kita memuji Tuhan dari lagu Segala Puji Syukur. Nomor 403. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kita akan lagu ini sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita terus mengangkat pujian. Kita bernyanyi lagi dari lagu Memasuki Gerbangnya. Nomor 295. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Memasuki gerbangnya, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kami dapat berkumpul Tuhan kembali untuk beribadah Tuhan PA Remaja Pemuda hari ini. Tuhan kiranya yang memberkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami
kami masing-masing Tuhan dapat diberkati oleh firman yang akan dibawakan nanti dan dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan pada siang hari ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Sebelum kita masuk ke ruang kesaksian, kita bernyanyi lagu Tetap Cinta Yesus. Yang nggak tahu boleh lihat Google karena nggak ada di buku lagu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kepada yang pribadi dipersilakan. Halo. Saat ini Nata mau berbagi tentang kemarin perjalanan dari Jakarta ke Medan naik pesawat. Jadi sebelum naik pesawat itu kami awalnya pesawatnya delay gitu kan. Awalnya cuacanya pas waktu dari penginapan mau ke bandara, Nata nengok cuacanya kok puji Tuhan baik gitu. Pas waktu udah mendekati jam-jam penerbangan, kok tiba-tiba cuacanya Tuhan kasih kurang bagus, cuaca petir, cuaca hujan gitu. Jadi pesawat kami kayak di-delay 3 kali. Dari jam 10 awalnya kami berangkat, di-delay sampai jam 12, yang harusnya jam 12 kami sudah sampai di Medan gitu. Jadi pengalaman Nata waktu naik pesawat kemarin itu kayak Nata punya rasa khawatir yang cukup gede ya kalau misalnya di pesawat gitu. Karena kemarin juga pas waktu Nata nengok cuacanya kurang baik, Nata langsung kayak ada suatu rasa khawatir yang berlebihan gitu. Kayak Nata langsung overthinking kayak, aduh Tuhan, ini jatuh gak ya, nanti kayak mana ya ke depannya gitu. Langsung pikiran-pikiran yang gak berguna itu langsung datang gitu ke pikiran Nata. Sampai di pesawat pun juga kami harus nunggu lagi beberapa jam karena cuaca juga nggak mendukung. Terus kami harus menunggu izin penerbangan dari pusat gitu. Jadi penumpang-penumpang yang ada di pesawat gitu kayak marah-marah juga kan, sampai teriak-teriak mereka, kapan sih perginya, aku ada urusan mendadak gini. Tapi kalau Nata kayak, aduh udah nggak apa-apa, lama-lamain aja sampai sore pun nggak apa-apa kalau misalnya cuaca masih kurang mendukung gitu. Terus gak lama kemudian pesawatnya terbang gitu kan. Di pesawat itu pun Nata kayak untuk buka mata aja susah gitu, saking
khawatirnya, saking takutnya gitu. Pesawat juga karena posisi cuacanya juga berawan banyak gitu, jadi guncangannya itu tuh terasa. Kami juga duduk di paling belakang gitu kan, jadi kayak kebetulan kayak kita tuh lagi di ombang-ambing gitu kan. Nah di situ Nata kayak cuma bisa doa, nyanyi-nyanyi. Awalnya kayak aduh Tuhan selamatin kayak gitu terus doanya. Terus nyanyi juga kan, masih nyanyi itu pun masih punya rasa khawatir gitu. Gak lama kemudian kayak Nata doa lagi, bersyukur Tuhan tiba-tiba kasih Nata kayak ketenangan gitu kan. Nata coba untuk tidur, untuk percaya aja sama Tuhan gitu. Udah 2 jam perjalanan, karena masih belum sampai, Nata bangun kan. Nata kayak lapar karena posisi juga belum makan. Jadi Nata doa lagi sama Tuhan, Tuhan tolong biarkan Nata sama Nasa sampai di tempat tujuan, masih banyak yang perlu kami kerjakan gitu. Nata berdoa kayak gitu sama Tuhan. Terus Nata nengok Nasa kan, Nasa kayak masih tidur kan. Nata mau bangunin Nasa karena selama ini kalau di pesawat Nata lagi khawatir nanti selalu peluk papa atau mama gitu. Jadi sampai kami di Medan gitu kan, sampai di tujuan, bersyukur Tuhan sertai ternyata. Dan di situ Nata kayak melihat betapa besar kuasa Tuhan gitu. Tuhan bisa aja mengizinkan kami kemarin nggak ada gitu, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan buat Nata. Tuhan menunjukkan kuasanya kalau Tuhan itu masih melindungi kami sampai saat ini gitu. Dan Nata bersyukur sampai saat ini juga Nata sudah mulai pembelajaran juga dari hari Senin kemarin dan udah melakukan banyak aktivitas. Dan situ Nata bersyukur juga Tuhan melancarkan setiap aktivitas yang Nata kerjakan. Ada lagi yang mau berbagi? Dipersilahkan. Shalom kita semua. Halo. Kan berbagi sih mungkin berkawan teman ya gitu. Dari hari Rabu semalam PA gabungan remaja dan dari Pak Semelir ada beberapa bagian yang dibahas gitu ya. Sebenarnya tujuan kesana bukan hanya sekedar refresh gitu, tapi ada yang dibahas atau didiskusikan secara bersama. Seluruh pemuda dan remaja yang ada di DKI tahu gitu, program yang akan dipikirkan, yang akan dikerjakan tahun ini atau tahun depan. Dan untuk tahun ini ada 2 yang akan dikerjakan. Yang pertama itu ada Natal gabungan seluruh pemuda dan remaja. Jadi kita diharapkan gitu ya, untuk tanggalnya belum dipastikan, gitu. Tapi diharapkan dan disepakati kalau tahun ini akan diadakan Natal pemuda dan remaja. Jadi diharapkan kita nanti ikut dan masing-masing kita membawa. Dan berharapnya yang dibawa itu yang belum percaya, yang sudah percaya pun boleh. Tapi ya diharapkan masing-masing kita bawa minimal 1 orang 1 gitu ya. Ya yang punya kawan-kawan SMA atau apa boleh lah sekali bawa. Itu yang pertama. Yang kedua nanti di akhir tahun akan dibuat kayak macam refleksi gitu ya. Tapi untuk tempat juga belum dipikirkan. Tapi seperti beberapa tahun yang lalu ke daerah Samosir kalau tidak salah. Jadi kita akan ini tidak akan mengundang dari luar, karena ini kayak macam refleksi, evaluasi, apa hal yang sudah kita kerjakan, apa sesuatu yang diperbaiki dan akan dilakukan. Jadi seperti itu ya. Itu seluruh pemuda dan remaja GKI ada virtual, tidak mengundang dari luar. Itu yang kedua. Yang ketiga akan dibuat nanti Bible Camp untuk seluruh jemaat. Itu ya. Bahkan di luar jemaah juga diundang. Dan panitianya adalah pemuda dan remaja. Jadi yang mengerjakan itu nanti pemuda dan remaja, walaupun tetap ada yang membimbingnya. Ada pengurus dan juga hamba Tuhan yang akan membimbing ya setiap panitia yang dibentuk ya, dan seluruhnya kita terlibat. Jadi untuk itu dari setiap pemuda dan remaja yang ada di pos punya jadwal berdoa bersama.
Dan di minggu ketiga itu seluruh pemuda dan remaja diharapkan ikut PA gabungan di GKM RT Kuala setiap minggu ketiga. Jadi kita di sini harus buat kesepakatan, bukan harus ya, tapi kita buat kesepakatan. Hari apa kita buat, kita akan berdoa bersama di sini untuk membahas, bukan membahas, sekaligus ya, membahas dan mendoakan materi yang akan kita kerjakan mungkin tahun depan. Tapi seperti yang dibilang tadi ya, doa adalah setengah dari pelayanan. Kita akan doakan dari sekarang. Siapa yang akan diajak, dananya, panitia, pembicaranya, semuanya. Gitu. Jadi ya mari kita buat kesepakatan kapan kita buat gitu ya. Kalau orang tua sudah punya jam gitu ya, maksudnya setiap hari Rabu gitu ya. Dan ada juga keluarga-keluarga yang sudah punya jadwal di sini. Ya. Sekarang kita dilibatkan supaya kita juga merasa bahwa kita bagian dari pelayanan ini. Kita nggak hanya sekedar tahu, bukan, tapi kita juga ikut terlibat. Kita mendoakan, kita tahu, kita melakukan sesuatu. Jadi ya boleh nanti direspon, boleh direspon di grup hari apa kita bisa. Ya mungkin kalau apa ya nggak apa-apa, sore pun nggak masalah gitu. Kalau nggak bisa terlalu malam agak sore ya nggak masalah. Jadi diharapkan bagi kita. Jadi itu ya yang apa ya boleh disampaikan. Sekali lagi yang pertama tadi ada Natal, itu kepada kita diharapkan mengundang gitu ya, orang-orang yang belum percaya. Ya kita juga datang, jangan cuma mengundang, kita nggak datang ya. Yang kedua ada refleksi akhir tahun, itu hanya khusus untuk pemuda dan remaja GKM RT Kuala. Yang ketiga kita buat jam duduk hari keempat ini secara khusus di Pospesi Masikala. Secara umum nanti minggu ketiga di GKM RT Kuala. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Karena temanya bertumbuh, bergerak dan berdampak. Ya kita sudah percaya. Tapi itu terus dikembangkan. Perlu dipupuk supaya bertumbuh. Jadi kalau sudah bertumbuh itu bergerak. Ada yang mati, yang tidak diam-diam saja, kecuali lumpuh. Yang lumpuh pun pasti bergerak ya. Kiri kanan pasti bergerak. Tapi kita kan nggak lumpuh ya. Jadi bertumbuh, bergerak, kemudian berdampak. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, orang pasti lihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita bilang kita orang percaya, pasti kita nggak diam saja. Pasti kita mengerjakan sesuatu. Orang akan melihat dampak iman yang sudah kita miliki. Jadi itu harapannya. Sekali lagi supaya kemudian remaja juga ikut ambil bagian, ikut terlibat, ikut memiliki bahwa ini bukan hanya pelayanan orang dewasa, tapi aku itu ada di dalamnya dan aku punya sesuatu yang aku kerjakan untuk pelayanan ini. Itu yang disampaikan. Sekali lagi mari kita berkesepakatan, nanti boleh disampaikan di grup kapan kita buat. Ya itu saja, terima kasih. Ada lagi? Kita akan masuk ke ruang ibadah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi dari lagu nomor 303, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
kembali di siang hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, rawatlah kami satu demi satu. Berikanlah ya Tuhan perkataan-Mu untuk boleh kami dengar dan juga boleh kami mengerti, serta juga ya Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Hamba-Mu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang akan mengajari dia untuk memperkatakan perkataan. Bahkan semuanya kami ya Tuhan, Tuhan Engkau juga yang memberkati, sehingga kami mengerti ya Tuhan setiap perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Ya, bulan yang lalu masih ingat temanya apa bulan yang lalu? Masih ingat bulan Juni yang lalu? Aku dan Roh Kudus. Ya. Ini namanya gurunya yang ngawin, yang ini muridnya nggak ingat ya kan? Iya. Aku dan Roh Kudus. Ya, hari ini kita akan belajar dengan tema aku dan jiwaku. Ya. Manusia atau manusia ya, saya, saudara-saudara semua, anak kami, saudara-saudara semua memiliki ada 3 hal. Satu, seperti yang kemarin ada roh, itu ya, ada roh. Yang kemudian yang kedua ada jiwa. Yang ketiga ada tubuh, ya, atau jasmani ya. Jadi 3 hal ini ada pada diri seorang manusia. Jadi hari ini kita belajar tentang jiwa manusia. Apa yang dimaksud dengan jiwa manusia? Apakah dia sama dengan roh itu sendiri? Tentunya berbeda ya. Roh itu sumbernya dari Allah. Itu yang datang dari Allah sendiri, yang diberikan oleh Allah sendiri. Artinya diletakkan di dalam orang yang percaya. Itu dengan Roh Kudus ya. Seperti yang bulan kemarin boleh dibagikan di tempat ini. Tetapi tentang jiwa ada banyak hal memang yang mengartikan jiwa itu seperti nafas. Bahasa Yunaninya nefes gitu ya. Tetapi hari ini kita coba mau melihat dari firman Tuhan. Kita lihat dulu dari Lukas ya, Injil Lukas pasal yang ke-12. Kita buka Injil Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, kita berganti-gantian ya. Saya baca dari judulnya Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Dia mengatakan kepada mereka sesuatu perumpamaan, katanya, ada seorang rakyat tanah. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang.
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Namun firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah disediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, tadi saya sampaikan hari ini kita belajar tentang temanya tentang aku dan jiwa. Jiwa itu juga terdiri atas 3, yaitu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa itu terdiri atas pikiran, perasaan, dan kehendak. Tentu kita tahu apa itu pikiran ya. Apa yang kita pikirkan. Itu kalau pikiran. Apa itu perasaan? Perasaan itu termasuk salah satu emosi. Iya, aku marah, aku takut, aku cemas. Itu emosi. Kalau kehendak apa itu? Kehendak itu menyangkut tentang pilihan. Aku ke kanan atau ke kiri, itu pilihan. Aku ke sana atau aku kemari, itu pilihan. Kalau kata Yakub kepada siapa keponakannya? Abraham keponakannya Lot ya. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Seperti itu. Itu adalah tentang kehendak. Jadi ini menyangkut pilihan. Kalau kehendak itu menyangkut pilihan. Jadi 3 hal ini yang kita lihat nanti di dalam aku dan jiwaku. Jadi seperti apa kita melihat kepada pikiran kita, kepada perasaan kita, kepada juga kehendak kita. Ini menyangkut ketiga hal ini, bergantung kepada nanti bagaimana kita untuk melihat kepada diri kita seperti apa ya. Kalau tadi kita belajar tentang orang kaya yang bodoh ini, ya ketika ada Yesus ya di situ ya, katanya kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Apa yang ada pada orang ini tadi? Di mana ini apanya? Yang dari antara 3 ini tadi? Apakah di pikirannya, apakah di perasaannya, ataukah di kehendaknya? Mana anak-anak kami? Di mana itu? Di pikirannya kah? Di perasaannya kah? Atau di kehendaknya? Ya, boleh ya. Ini bukan satu arah, boleh tuh. Ini kita apa ya? Di mana? Di pikirannya kah? Di perasaannya kah? Ataukah di kehendaknya? Di mana? Di kehendak. Apa alasannya itu di kehendak? Ya, tentunya ini di pikirannya, bukan di kehendaknya. Kehendak itu tadi menyangkut tentang pilihan. Ini dipikirkannya, sudah pikirannya menerawang tentang warisan. Nah, ini kan ada warisan yang diwariskan oleh orang tuanya tentunya. Makanya dia berpikir nanti seperti ini saudaraku ini, nanti seperti ini saudaraku ini, seperti ini. Makanya dia katakan kepada Tuhan Yesus, "Katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Memang waktu itu mungkin entah ada lagi orang tuanya, ya maunya dibahagilah gitu ya. Entah seperti apa yang mereka. Jadi ada hal-hal di dalam jiwa kita ini tadi tentang menyangkut tentang pikiran itu yang Tuhan mau selidiki. Tadi dikatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Tuhan Yesus mau dijadikan kalau orang karo atau orang tua apa namanya ini? Anak beru.
kan anak baru yang yang menjadi pengantara antara di antara saudara-saudara yang mungkin bertikai dia tentang warisan, kan begitu ya. Jadi ini ada yang ada dalam pikirannya. Jadi Tuhan Yesus bilang, siapakah yang mengangkat aku menjadi pengantara di antara kamu? Tuhan Yesus tahu, ini sudah mulai ada yang melenceng ini yang di dalam pikiran anak muda ini tadi. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Artinya, ketika orang kaya ini tadi datang pun kepada Tuhan Yesus, sebenarnya di dalam pikirannya itu sudah ada satu hal yang mungkin tidak benar, sehingga Tuhan Yesus katakan kepada orang ini tadi, siapakah yang mengangkat aku sebagai pengantara di antara kamu? Maka Yesus katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan atau rakus atau pengen menguasai segala sesuatu. Seorang ada beberapa orang yang bersaudara, dia mau menguasai ini, atau dia mau lebih banyak pada dia. Ini Yesus katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan ini adalah bagian yang ada di dalam pikiran seseorang, sehingga membuat juga itu akan masuk ke dalam hatinya, ke dalam perasaannya, juga termasuk kepada pilihan-pilihan nanti yang akan dihadapkan kepada dia. Ketika kita tidak waspada, tidak berawas-awas akan pikiran yang jahat, maka itu akan nanti menyentuh kepada segi emosi kita, perasaan kita. Orang yang pikirannya yang jahat, maka emosinya tidak akan stabil. Orang yang pikirannya jahat, maka dia akan memberikan suatu atau memasukkan ke dalam hatinya suatu pilihan-pilihan yang supaya itu praktis. Makanya ketika kita atau anak-anak kami diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, maka ini yang muncul, pilihan ini, kayak mana supaya gampang, tidak mau berjuang. Kalau anak sekolah kan, ya mungkin seperti hari Jumat kemarin kami di dalam Jumat Gembira dengan anak remaja, mereka bercerita tentang bagaimana sebenarnya. Mungkin mereka ketika sekolah itu ya tidak pernah belajar gitu ya, dan ketika mau ujian baru sibuk mau apa, tapi itu pun sepele mereka terhadap segala hal yang akan dihadapi. Apa yang ada di dalam pikiran? Kan ada contekan. Nah, begitu kata mereka. Nah, ada bisa mencontek kok. Nah, ini adalah suatu pilihan. Tadi tidak itu di dalam pikiran, gampang itu. Maka ketika orang kaya ini tadi datang kepada Tuhan Yesus, pikirannya sebenarnya itu tadi. Memang kalau sudah seharusnya, kalau ada warisan orang tua kita juga berbagi gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang di dalam pikiran orang ini tadi.
Ya, ketika kita diperhadapkan dengan pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan, maka ini tadi yang terjadi. Ada perasaan atau ada emosi yang tidak stabil, juga akan mempengaruhi kepada keputusan, pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Kita teruskan dulu ya dari apa ini tadi, dari pembacaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Ini yang kemudian yang ada di dalam orang ini tadi ketika Yesus memberikan satu perumpamaan kepada orang kaya ini tadi. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini karena banyaknya hartanya, dia nggak tahu lagi ya seperti apa dia hendak dia perbuat. Maka ini yang muncul di dalam pikirannya. Ketika orang kaya ini tadi memikirkan, wah aku ini sudah punya harta banyak, mau diapakan ini ya? Maka emosinya ya, ini tadi emosinya, perasaannya itu muncul sehingga dia mengambil suatu pilihan-pilihan. Lalu katanya, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Ini pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada orang kaya ini tadi. Walaupun ini Yesus berikan perumpamaan kepada orang muda ini tadi, tapi tentunya ini juga bagi kita hari ini, anak-anak kami juga ya, punya pilihan-pilihan. Ada pikiran-pikiran tadi yang ada di dalam setiap kita. Bagaimana kita membawa pikiran itu kepada Tuhan? Orang muda, orang kaya ini tadi, dia hanya memikirkan, ini sudah banyak ini hartaku ini, mau kemana aku bikin ini? Sudahlah, aku buat saja lumbung-lumbungnya. Jadi bertahun-tahun sudah cukupnya ini nanti hasil ini. Maka tadi pilihannya dia membuat lumbung. Tapi Tuhan katakan, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Orang yang tidak punya pilihan oleh karena pikiran yang jahat, oleh karena emosi yang tidak stabil, maka dia akan membuat suatu pilihan atau juga suatu putusan yang salah. Maka Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh. Ketika pikiran, perasaan dan kehendak kita tidak diarahkan kepada Tuhan, sama seperti pelajaran di bulan yang lalu itu, jiwa, aku dan Roh Kudus. Ketika itu tidak diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh. Bagaimana? Masihkah ketika kita atau anak-anak kami memberikan suatu pilihan atau suatu keputusan yang penting dalam hidup, anak-anak kami bisa ya artinya sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, hai engkau orang bodoh. Keputusan-keputusan yang salah di dalam hidup kita
akan membuat kita disebut sebagai orang bodoh. Karena kemarin itu mereka belajar firman Tuhan, itulah yang menjadi suatu sebagai koreksi bagi mereka, gitu, anak-anak itu, anak remaja itu, ketika mereka mendengar firman Tuhan, apa yang menghalangi? Ini sebenarnya ada sebuah pilihan, ada sebuah pemikiran ya, kalau orang percaya itu, mereka yang sekolah harus belajar dengan baik, supaya ketika waktu ada ujian, tidak pilihan yang salah dengan mencontek. Maka anak-anak kami yang sekolah ataupun yang kuliah juga seperti itu, bahkan juga bagi kami orang tua ya, ini diperhadapkan dengan hal-hal di dalam tentang pikiran, perasaan dan kehendak ini, yang membuat pada akhirnya ketika suatu pilihan itu, keputusan itu diambil, itu tidak akan salah. Dan Tuhan tidak mengatakan, hai engkau orang bodoh. Tetapi ketika pikiran, perasaan dan kehendak kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka tentunya keputusan itu akan berlaku benar. Keputusan itu akan Tuhan pandang benar. Tidak dikatakan engkau orang bodoh. Hanya saja tadi orang kaya ini tadi, dia kan sudah dipikirkannya untuk berbagi warisan. Mungkin aku sebagai anak tua, aku anak yang paling tua, ya akulah yang paling banyak. Aku anak paling kecil, akulah rumah. Di kok aturan adat, akulah rumah. Jadi kalau nggak dapat rumah gimana? Haruskah mencak-mencak gitu ya? Dia nanti dia pewaris tarikan marganya itu apa? Dia paling kecil. Akulah rumah katanya kan gitu ya. Jadi kalau sama Bang Teo misalnya atau sama Kak Ila, rumahnya di mana? Apakah tidak care atau tidak terima seperti itu? Begitu ya. Jadi ini sebenarnya pola yang tertanam di dalam pikiran ini itu harus diluruskan dengan firman Tuhan. Jadi tema hari ini aku dan jiwaku. Jadi bagaimana ketika aku diperhadapkan dengan ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, sehingga Tuhan tidak katakan hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ada orang berpikir seperti itu. Aku sekian tahun bekerja, pokoknya aku siang malam aku kerja, supaya nanti aku pada umur sekian aku sudah beristirahat, pada waktu pensiun aku sudah bisa menikmati hasilku. Nah, apa? Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh. Ada ya seperti itu, ada. Pikirannya yang dibawanya, perasaannya dibawa, kehendaknya yang dibawa. Tidak diserahkan kepada Tuhan. Makanya tadi dikatakan, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi kalau jiwa kita ataupun nafas kita ini sudah meninggalkan atau sudah kembali kepada Bapa, kan tentunya yang tadi hanya kenangan saja ya begitu ya. Apa yang kita pikirkan itu akan tinggal. Makanya Tuhan Yesus katakan, apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Makanya ketika saya berpikir seperti ini, ketika ini ya khususnya untuk anak-anak yang main musik gini, ada di dalam pikiran saya seperti ini. Dulu saya terima itu dengan cuma-cuma.
saya belajar main musik itu dengan cuma-cuma. Saya tidak membayar untuk belajar main musik itu. Maka ketika saya juga mengerti ini adalah yang Tuhan berikan juga bagi saya, maka saya juga ini harus berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Matius pasal yang ke-10 ayat 7 sama ayat 8. Apa yang kita terima dengan cuma-cuma, kita harus berikan juga itu cuma-cuma. Inilah pikiran, perasaan, kehendak yang dimurnikan oleh Tuhan. Supaya tidak, ketika aku memiliki yang diberikan Tuhan, itu aku untuk aku sendiri. Kan begitu ya pikiran orang kaya ini tadi ya. Cukuplah. Cukup untuk sampai apa? Untuk masa tua aku cukuplah apa yang kukumpulkan ini di dalam lumbung. Tapi kata Tuhan, malam ini juga jiwamu akan diambil daripada aku. Jadi kita mau belajar ya, pikiran, perasaan dan kehendak kita itu harus dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga ketika kembali juga ya pastinya baik mereka yang bodoh, yang Tuhan katakan bodoh tadi kepada orang kaya ini tadi, maupun juga kepada orang yang bijak mengambil keputusan dan memberikan keputusan yang benar, tetapnya akan kembali kepada Tuhan. Jiwanya itu akan kembali kepada Tuhan. Tapi yang mana yang Tuhan puji? Pasti orang yang benar, yang tepat memiliki keputusan dan memberikan keputusan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana anak-anak kami hari ini ketika mendengar firman Tuhan, bagaimana nanti untuk apa ya? Ketika kita memikirkan sesuatu, anak-anak kami memikirkan sesuatu, pikirkanlah pikiran Tuhan. Apakah ini benar? Apakah ini emosiku ini, perasaanku ini benar? Kalau aku buat seperti ini, apakah Tuhan berkenan? Ini yang perlu kita renungkan di siang hari ini. Ketika aku dan jiwaku, bagaimana aku berpikir? Bagaimana aku memiliki perasaan? Bagaimana aku memiliki keputusan? Pilihan-pilihan yang diperhadapkan mendatangkan suatu keputusan yang benar. Tentunya tadi dengan mengarahkan kepada itu, supaya kita tidak pernah memutuskan suatu hal yang salah. Mungkin juga anak-anak kami di dalam mengambil keputusan-keputusan, baik itu tentang nanti tahun depan nasa mau tamat, dia sudah memikirkan kemanakah nanti, pasti itu ya sudah dipikirkan ya anak ya. Laura juga kemana? Ini tentunya punya pemikiran yang benar. Seharusnya bawa kepada Tuhan. Artinya pikiran ini juga harus diluruskan. Aku maunya seperti ini, tapi Tuhan mau seperti ini enggak? Kan begitu ya? Aku mau A, tapi Tuhan mau B. Sehingga ya ketika mengambil suatu keputusan, benarlah ada sesuai pikiran dengan kenyataannya nanti ya, ketika kita juga mengambil suatu keputusan di dalam hidup kita. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang miskin itu tidak memberikan pikiran, perasaan dan kehendaknya itu kepada firman Tuhan. Tidak mengarahkan pikiran, perasaan dan kehendaknya itu kepada Tuhan. Sehingga setiap pilihan dan keputusan yang diberikannya itu akan salah. Katakan Tuhan, engkau orang bodoh.
Ya, baik, saya satu ayat lagi saya mau sampaikan kepada kita. Kita coba lihat di Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31 dan 32. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, dua ayat ini tadi menggambarkan tentang pikiran-pikiran atau jiwa yang mengeluarkan satu keputusan, kehendak yang mengeluarkan satu keputusan yang jahat maupun juga yang baik. Tadi ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Jadi ini Tuhan tahu kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah, pertikaian itu Tuhan tahu di dalam pikiran kita. Sama seperti tadi ketika orang kaya itu datang kepada Yesus. Tuhan tahu akan mereka, akan dia. Maka juga kita juga ya, kalau ada kepahitan di dalam hati ini, ada kegeraman, ini kan menyangkut emosi, kemarahan, pertikaian, ya tidak cocok satu dengan yang lainnya, dan fitnah, hendaklah itu dibuang dari antara kamu. Demikian juga pula segala kejahatan. Jadi segala hal-hal yang disebutkan ini adalah suatu hal yang jahat. Ini yang harus dimurnikan, sehingga dikatakan di ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Tadi kalau marah, ini menjadi ramah. Kalau tadi jahat, tadi dia ada kasih mesra serta saling mengampuni. Saya pikir ini bahan atau firman Tuhan yang boleh saya sampaikan di tengah-tengah persekutuan pemuda remaja di siang hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan boleh ya. Tadi saya katakan ini bukan sesi satu arah tapi dua arah. Boleh kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup, silakan. Adakah? Tadi tentang jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Jelas Natanasa? Jelas ya? Baiklah, kalau sudah jelas, ngapain lagi dia perpanjangnya kan? Ya, kita tutup, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau di siang hari ini kami boleh belajar tentang jiwa. Bagaimana jiwa kami itu pikiran, perasaan dan kehendak kami. Bagaimana kami memikirkan tentang sesuatu. Bagaimana kami juga ya Tuhan memiliki perasaan. Dan juga ya Tuhan ketika ada pilihan-pilihan itu bagi kami, bagaimana kami juga Tuhan untuk memutuskannya yang benar di hadapan Tuhan. Ketika ada yang jahat di dalam pikiran kami, maka perasaan dan kehendak kami mendatangkan satu keputusan yang salah dan yang jahat juga. Tapi Tuhan, Engkau mau supaya kami menjadi ramah, menjadi orang yang memiliki kasih mesra serta mengampuni seorang akan yang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Tuhan tidak mau kami menjadi orang yang bodoh, tapi kami orang yang bijak, yang memiliki keputusan yang benar di hadapan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami di siang hari ini. Kami akan pulang, kiranya Tuhanlah yang menyertai tiap-tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke, selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita semua.